Shalom anak-anak, saat ini kita masuk di tematik 5E, subtema yang kedua. Kita buka sama-sama halaman 65. Nah, di sini kita tahu bahwa yang namanya makanan itu di setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan yang namanya makanan. Ya. Nah, karena apa? Dari makanan itu menghasilkan suatu energi. Sekarang kita baca di sini. Makanan di dalam tubuh diubah menjadi energi yang digunakan untuk bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah, kalau makhluk hidup gak bergerak, itu namanya mati, ya kan? Nah, setiap makhluk hidup pasti bergerak, entah itu dia berjalan atau dia memegang sesuatu, ya. Manusia melakukan gerak dengan tangan dan kakinya. Nah, kalau dengan tangan ya, misalnya kita memegang sesuatu. Kalau dengan kaki kita berjalan, berlari, ya. Bahkan gerakan tersebut dapat diciptakan untuk mengungkapkan aktivitas atau mengekspresikan perasaan dalam bentuk tari. Gerakan juga membentuk pola lantai. Nah, kalau nari itu misalnya kita suka dengan yang namanya kupu-kupu, ya. Nah, misalnya kita suka dengan kupu-kupu ini, kupu-kupu itu misalnya sayapnya itu indah sekali. Nah, pasti kita ingin mengekspresikannya. Kita pasti kedua tangannya kita mulai dengan mengayung-ayungkan begini, ya kan? Nah, itu adalah tanda bukti ya bahwa kita mengekspresikan, bahwa kita menyukai, menyenangi, melihat kekaguman daripada sayap yang ada di kupu-kupu tadi, ya. Jadi itu adalah ungkapan kita, mengekspresikan perasaan kita ya dalam bentuk tarian. Nah, gerak juga mempunyai atau membentuk pola lantai. Nah, pola lantai dari tari kipas di daerah Sulawesi Selatan, kalian bisa lihat di gambar. Nah, pola lantai tersebut menggunakan pola garis lurus, ya. Pola garis lurus, ada bermacam pola lantai dalam tari. Ada diagonal, ada zigzag, ada lengkung, ada juga yang membentuk lingkaran. Kita lanjut di halaman 66. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini ya, ini pola. Ini pola diagonal, ini zigzag, ini melengkung, dan ini melingkar, ya. Nah, sekarang kita sama-sama diskusi. Masuk di Ayo Diskusi. Kita jawab pertanyaan pertama. Menurutmu apa nama dan asal daerah tarian pada gambar di samping? Ya, ini gambar ini. Oke. Ini apa tariannya? Oke, namanya tari piring. Berasal dari Minangkabau. Apakah properti tarian yang digunakan dalam tarian tersebut? Yaitu selendang dan piring. Lalu yang ketiga, pola lantai apakah yang digambarkan dalam tari tersebut? Yaitu vertikal. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 83. Ya. Tari Maung Lugai. Tari Maung Lugai adalah tari dari tanah Sunda, Jawa Barat yang menampilkan kelincahan dan keperkasaan harimau. Maung berarti harimau dalam bahasa Sunda. Maung Kugai merupakan turunan dari tari Jaipong yang telah dikenal sebagai tarian khas Sunda. Tari Maung Lugai memiliki keunikan tersendiri, tidak seperti tari Jaipong yang gerakannya lembut dan indah. Gerakan dalam tari Maung Lugai ini adalah gagah perkasa dengan beberapa gerakan pencak silat meskipun ditarikan oleh seorang wanita atau penari wanita. Gerakan wagaga tersebut mengambil inspirasi dari gerakan macan yang menerkam, mengaum, dan mengintai mangsanya. Nah, kostum yang dipakai pun menambah karakteristik ya, karakter daripada harimau ini ya. Jadi harimau
karena dihiasi oleh kain loreng-loreng dan hiasan kepala yang sewarna. Lagu pengiring yang dipakai dalam tarian ini diciptakan oleh Mang Koko, ya, Mang Koko, seniman terkenal asal Sunda. Lanjut di halaman 83, latar belakang tari ini adalah kehidupan di hutan, ya. Maung tersebut menari itu seperti mencerkam, ya, kemudian mengaum dan mengintai mangsanya. Nah, dikarenakan kenapa? Banyaknya manusia yang masuk ke hutan dan merusak hutan yang menjadi habitat daripada maung. Nah, perbuatan tersebut memicu kemarahan si maung tersebut, ya, sehingga mereka melakukan protes. Protes berupa gerakan maung yang memperlihatkan karakter dan makna yang dalam. Benar atau tidaknya latar belakang tarian tersebut yaitu bentuk protes maung atas rusaknya habitatnya. Kita sebagai manusia sudah selayaknya memperhatikan lingkungan, terutama hutan, ya. Kelestarian hutan harus terus dijaga agar makhluk hidup yang tinggal di hutan tetap aman dan terlindungi. Ya, karena apa? Hutan itu adalah paru-paru dunia. Dari hutan maka akan banyak oksigen yang bisa dihirup dan oleh setiap manusia, bahkan makhluk hidup. Oke, sekarang kita masuk di buat satu kesimpulan makna dari terciptanya tari maung, ya, maung lugai pada bacaan di atas tadi. Oke. Nah, kalian tolong tuliskan, ya, kesimpulannya, yaitu banyak manusia yang masuk ke hutan dan merusak hutan yang menjadi habitat dari maung. Oleh karena perbuatan tersebut memicu kemarahan maung sehingga mereka melakukan protes. Nah, itu adalah makna daripada tari maung lugai ini. Nah, sekarang kita sama-sama buka kembali halaman 87, ya, di Ayo Mengkomunikasikan. Dalam menampilkan suatu tarian, seorang penari harus sudah menguasai gerakan tari dengan hafal gerakan-gerakannya, baik urutan gerakan dan hitungan gerakan. Selain itu, seorang penari juga harus bisa menampilkan gerakan tari yang ekspresi yang sesuai dengan tema tarian. Misalnya pada tari maung lugai, penari harus bisa mengekspresikan gerakan seekor harimau yang sedang marah karena habitatnya yang rusak. Kostum dan properti tari juga harus dipersiapkan dengan baik untuk mendukung penampilan tari tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini jelaskan di depan kelas, tapi nggak usah, jangan kalian kerjakan di buku tulis, ya. Kalian kerjakan untuk nomor 1 sampai nomor 5 ini, ya. Miss minta kalian kerjakan di buku tulis. Nah, yang Miss jawab, ya, maksudnya yang kita kerjakan bersama-sama saat ini, Miss minta tolong kalian tulis di buku SBDP. Yang pertama, bagaimanakah ekspresi yang benar ketika menarikan tari maung lugai? Yaitu kalian tuliskan mengikuti ekspresi harimau yang lincah dan perkasa, ya, yang lincah dan perkasa. Yang kedua, bagaimana kostum yang sesuai untuk menampilkan tari maung lugai? Nah, hiasan kepala, atau dan selendang, ya. Kemudian nomor 3, apakah gerakan tari maung lugai lemah lembut atau gagah perkasa? Jawabannya adalah gagah perkasa. Yang keempat, apakah tema atau isi cerita dari maung lugai? Yaitu keperkasaan harimau. Dan yang terakhir, apa pesan atau amanat yang disampaikan dalam tari maung lugai? Nah, amanat yang disampaikan ini adalah
bentuk protes dari harimau atau maung ini ya, karena habitatnya dirusak oleh manusia. Jadi sebaiknya kita harus menjaga ya. Kita harus menjaga habitat para makhluk, hewan-hewan yang ada. Kalau kita rusak, maka mereka akan protes, mereka akan marah ya. Jadi kita harus saling menjaga ya. Oke anak-anak, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.